Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Zaman. Terima kasih sudah nonton video ini. Bagi yang belum subscribe, yuk sama-sama diklik tombol subscribe dan jangan lupa nyalain loncengnya. Gratis. Dengan subscribe berarti sudah mensupport channel ini buat terus upload video terbaru. Dengan munculnya sosok Dr. Tirta, saya yakin gitu, dan saya juga melihat langsung komentar-komentarnya itu kan mayoritas mendukung, mayoritas berterima kasih, dan banyak juga yang akhirnya menjadi sosok sosok panutan gitu ya, sosok yang idola baru misalnya. Yang kemudian orang-orang pengen jadi kayak beliau gitu. Salah nggak sih gitu kalau misalkan masyarakat kita ngelihat sosok itu kemudian gue juga pengen dong kayak seberani dia, terus kan seberani dia, sesukses dia gitu. Nggak salah lah. Kalau menurut saya sih memang itu juga dalam psikologi yang namanya modeling ya. Modeling. Memang secara alamiah kita dibekali cara belajar adalah dengan meniru orang lain, sehingga kita bisa mendapatkan kemampuan yang sama tanpa harus menjalani pengalaman yang sama gitu ya. Kan kalau pengalaman Dokter Tirta kalau benar kan dia sampai sempat di jalan segala macam gitu kan, makanya dia sekarang bisa sukses kan, ceritanya kayak gitu. Ya kita bisa menjadi sukses tanpa harus mengalami itu dengan kita belajar dari perjalanannya Dokter Tirta. Bagus-bagus aja gitu ya. Tentu yang positifnya kan, karena kan ya manusia ada standar, di mana-mana ada positif dan negatif. Yang dianutinya, yang dipanutinya ya positifnya aja lah ya gitu. Oke, tapi pertanyaan berikutnya adalah mungkin nggak mungkin nggak orang-orang menjadi seperti Dokter Tirta dengan belajar belajar sosoknya gitu, tapi tadi barusan tanpa melewati pengalaman yang sama. Ya. Ada yang namanya talent, ada yang namanya kompetensi gitu ya. Ada talenta, ada kemampuan. Gitu ya. Nah, kemampuan orang bertalent, kemampuan orang yang berbakat, gitu ya, sudah pasti mantep lah, klop karena udah cocok. Dia dari kecil berbakat, lalu dia bekerja atau dia beraktivitas sesuai dengan yang dia punya modalnya gitu. Lalu pertanyaannya kan ini seperti bagaimana dengan orang-orang yang tidak punya talent tapi ingin punya kompetensi yang sama, bisa atau enggak? Bisa. Tapi yang harus dikuatkan adalah dorongannya, energinya, motivasinya gitu. Bagaimana dia bisa mengejar prestasi yang sama, kompetensi yang sama tanpa memiliki modal awal yang sama gitu. Gitu. Kalau saya sih berpendapat setiap orang bisa menjadi apapun. Tapi usahanya ini yang akan membedakan ya. Ada orang-orang yang kelihatannya mudah gitu, bisa piano, mudah bisa berbisnis. Ada orang-orang yang udah jatuh bangun bisnis gagal terus, tapi akhirnya ada yang berhasil, ada yang enggak juga gitu kan. Jadi gimana dong? Jadi ya itu tadi, kalau saya percaya setiap orang itu bisa menjadi apa saja. Tergantung. Yang pertama, kalau dia punya modal talent, artinya dia tidak membutuhkan energi yang besar untuk meraih apa yang diinginkan. Tapi kalau dia tidak punya modal itu, artinya energinya yang harus lebih besar, dorongannya, motivasinya yang harus lebih besar gitu. Usahanya yang lebih dikuatkan. Kalau bakatnya nggak ada, pengalaman yang berbeda, maka usahanya yang harus dilipat gandakan. Atau orang itu daripada lu ngikutin cara-caranya Dokter Tirta, dengan lu jadi diri lu yang sesuai dengan talentnya tadi. Gimana tuh? Ya nggak ada salahnya juga kan. Artinya kan pilihan ini milik pribadi. Maksudnya apapun yang terjadi pada diri kita, diri saya, diri Kang Epul, diri teman-teman yang nonton video ini, itu kan tanggung jawabnya masing-masing gitu. Saya nggak berhak, Anda harusnya jadi begini. Misalnya saya ngetes nih, saya kan orang psikologi, melakukan tes psikologi. Wah, Anda ini bakatnya di air, makanya Anda harus bekerja dekat-dekat dengan air. Ya kalau dia nggak mau ya nggak apa-apa gitu kan. Saya nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu, katakanlah kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau ada orang yang bilang lu nggak cocok di sini, lu bagusnya begini, ya terima saja. Tapi keputusan kan tetap kembali ke orang itu gitu ya.
apakah mau didengerin atau mau terus gitu. Dan itu yang menunjukkan berapa kuat energi Anda, berapa kuat usaha Anda gitu. Nah, mungkin nggak, soalnya begini, tadi diarahkan bekerja deket-deket akhir misalkan ya, kalau pakai contoh itu, kemudian nggak mau nggak suka. Nah, mungkin nggak itu nggak sukanya, nggak maunya itu karena dia belum memahami talent dia yang sebenarnya gitu. Sehingga kalau kita edukasi, kita kasih gambaran yang lebih utuh misalkan tentang jenjang karir, kemungkinan ke depan segala macam, bisa jadi dia bergeser jadi mau gitu. Nah, ini terkait dengan yang pertanyaan yang sebelumnya tadi. Mungkin nggak sih ketika ada orang-orang bilang saya pengen jadi kayak Dokter Tirta, ya kalau pilihan tadi ya terserah gitu kan. Tapi kita sebagai praktisi psikologi, apakah lebih tepat untuk memberikan penjelasan bahwa udah deh, mendingan jalurnya ini yang paling cocok nih. Ya mau dilakuin atau enggak terserah, tapi inilah yang paling cocok. Gitu, atau ada cara lain ini? Saya ingin menjadi Dokter Tirta, tapi kan tidak bisa dia menjadi Dokter Tirta 100%. Ya. Pasti harus ada modifikasi sedikit, pembeda sedikit. Bahkan kan bagusnya mah lebih keren lagi ya. Gitu kan. Kalau bisa lebih bagus lagi, lebih heboh lagi gitu kan. Gitu. Nah, kalau misalnya kita punya bakat, arahnya tadi ya ke sini, tapi minat kita ke sini gitu. Nah, ini kan bukan berarti kita harus memindahkan salah satu. Memindahkan bakat sesuai minat atau memindahkan minat sesuai bakat, kan nggak harus. Sebenarnya bisa digabung gitu. Bisa kasih contoh yang lebih ke gambar? Misalnya tadi saya yang lebih ke sosok Dokter Tirta misalkan. Nah, saya pengen menjadi Dokter Tirta, makanya saya pengen kuliah kedokteran habis-habisan di PKA, tapi ternyata nggak masuk berkali-kali, katakanlah gitu ya. Kan kita tahu lah fakultas kedokteran itu kan favoritnya di mana-mana gitu seluruh Indonesia, bahkan di dunia mungkin ya. Nah, salah satu yang selalu susah lah katakan gitu ya. Nggak semua orang bisa menjadi dokter gitu. Katakanlah saya pengen jadi Dokter Tirta, wah ini Dokter Tirta adalah idaman saya mau masuk kedokteran gara-gara dia. Gagal, nggak masuk. Coba dipikirkan lagi, apakah untuk menjadi Dokter Tirta harus menjadi dokter? Kan enggak sebenarnya gitu. Anda bisa-bisa aja menjadi apa ya, mungkin kalau dulu insinyur Tirta gitu ya, Dokter Andus Tirta, nggak ada masalah gitu. Jadi apa ya, banyak yang bisa kita modifikasi sebenarnya gitu. Nggak harus plek-plek Dokter Tirta begini, kita juga harus begini, diikuti ya nggak ada salahnya. Tapi ketika kita menemukan hambatan, ada beberapa hambatan yang bisa kita loncati, ada beberapa hambatan yang bisa kita terobos, atau ada hambatan yang harus kita memang harus melingkar gitu, harus menghindari, cari jalan lainnya. Memang ya kayak gitulah. Kalau kasih contohnya yang lebih ke ininya, misalkan ke profil kepribadiannya lah. Misalkan Dokter Tirta ini orang yang berani yang asertif gitu. Tapi dia tidak punya, atau dia selama ini pasif. Itu ya. Kalau itu lebih ke kompetensi atau? Nah, kalau saya secara pribadi akan menyarankan carilah resource yang bisa membantu Anda. Resource itu bisa waktu, bisa uang, bisa mesin, tapi yang paling penting adalah teman kalau menurut saya ya. Kalau saya pasif tapi saya butuh masuk ke lingkungan yang di mana saya harus menjadi aktif, ya saya akan cari teman yang aktif. Gitu. Lalu kita bikin gabung, kita bikin pergerakan yang sama-sama gitu. Itu kan juga memuaskan. Kita ini secara organisme memang bukan makhluk individual. Secara naluriah kita adalah makhluk sosial. Sangat memungkinkan bahwa kita tidak harus bergerak sendiri, tidak harus berjalan sendiri, itu tidak harus gitu ya. Kalau saya ingin menjadi Dokter Tirta tapi saya nggak mampu, ya saya bikin organisasi yang mirip pergerakannya Dokter Tirta, kan itu memuaskan juga gitu. Atau bergaulah dengan orang-orang yang tipologinya mirip-mirip Dokter Tirta kan gitu. Betul. Itu sudah lumayan bisa terpenuhi gitu ya. Dan sedikit-sedikit juga pasti bisa bergeser ya, mempengaruhi orang ini gitu. Ya, jadi saya kira yang jauh lebih penting dari hal barusan adalah bagaimana kita bisa berkontribusi gitu. Kalau Dokter Tirta bisa berkontribusi dengan caranya, nah kita pun pasti bisa gitu. Tinggal dipikirkan saja kira-kira apa yang bisa kita berikan gitu. Sesuaikan dengan bakat dan kemampuan yang sudah dimiliki hari ini. Oke, terima kasih.